ilmu pengetahuan dan program komputer. Jadi seperti tarian tadi, seperti pencak silat tadi, itu pertunjukannya masuk ke hak cipta. Nama sanggar tarinya itu merek. Nah, pertunjuk untungnya untuk hak cipta itu tidak perlu didaftarkan atau tidak wajib didaftarkan. Kenapa? Karena hak cipta itu konsepnya adalah siapa yang menciptakan, dia yang memiliki. Cuma harus punya bukti. Misalkan saya menciptakan lagu, untuk membuktikan saya mencipta lagu, bagaimana? Sekarang sudah banyak upload di YouTube. Atau saya punya buku, bagaimana caranya? Saya upload di Google Drive atau di mana misalkan. Itu merupakan publikasi atau pengumuman yang sebetulnya itu adalah dokumentasi atas karya yang saya buat untuk hak cipta. Tidak perlu didaftarkan atau tidak wajib didaftarkan. Tapi beberapa karya seni atau sastra atau ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipublish atau tidak punya ruang-ruang untuk publikasi yang baik, sehingga perlu ada surat pencatatan hak cipta. Jadi yang punya tarian, yang punya lagu, yang punya buku, yang punya program komputer, kalau belum sempat mendokumentasikan atau belum sempat mempublikasikan, bisa mendaftarkan hak cipta sehingga punya surat sertifikat hak cipta. Nah, sertifikat hak cipta itu fungsinya apa? Biar kalau ada orang yang klaim, cuma menunjukkan saya yang punya sertifikat. Orang yang klaim kan dia harus membuktikan. Itu kamu yang membaca aku, dan berarti yang mengklaim itu yang harus membuktikan. Yang punya sertifikat tidak perlu membuktikan apa-apa, karena itu merupakan dokumentasi. Jadi saya tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hak cipta, karena pada dasarnya kata kuncinya satu, hak cipta. Yang pertama, hak cipta itu otomatis berlaku sejak karya itu ada atau terwujud. Untuk aman bagaimana? Bagaimana caranya didokumentasikan? Kalau perlu, misalkan nulis lagu. Ketika menulis lagu, ada yang videokan dari belakang, videonya disimpan, itu sudah jadi bukti bahwa saya adalah pencipta lagu ini. Atau sekarang ya sudah ada YouTube, tinggal diupload. Punya tarian, biar dari itu orang gimana caranya ya? Nggak usah daftar hak cipta, bayar soalnya, upload aja ke YouTube. Sehingga itu jadi bukti atau dokumentasi bahwa yang upload pertama itu adalah yang memiliki atau yang menciptakan. Untuk hak cipta relatif mudah, kata kuncinya tadi dokumentasi dan publikasi. Yang akan saya bahas lebih detail sore ini adalah merek. Karena merek itu berbeda dengan hak cipta. Kalau hak cipta siapa yang menciptakan, yang memiliki hak. Kalau merek siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi bedanya kalau hak cipta otomatis timbul ketika itu diwujudkan. Kalau merek, walaupun saya yang punya usaha, tapi yang mendaftarkan Pak Eka, mereknya jadi punya Pak Eka. Saya percuma dari dulu saya promosi tapi tidak daftar merek. Pak Eka yang lewat di depan warung saya, ini Pak Levi ini warungnya laris, mereknya tak daftarkan aja. Ya punya Pak Eka mereknya, saya dari daftar. Nah, itulah mengapa saya anggap penting untuk lebih dulu memberi pengetahuan tentang merek. Next. Nah, ini salah satu contoh penerapan HKI pada sebuah produk. Motif batik tulis yang dilukis oleh pelukis batik atau pembatik itu dilindungi oleh hak cipta. Motifnya dilindungi oleh hak cipta. Ketika motif dalam selembar kain itu kita berbentuk baju, berbentuk kemeja, maka kemeja tadi dilindungi sebagai desain industri. Ketika kemeja yang dilindungi desain industri tadi mau dijual, dikasih merek batik keris, batik soga, batik Eka misalnya, itu namanya jadi merek. Jadi satu baju ada berbagai macam HKI. Motifnya hak cipta, bentuknya desain industri, nama barangnya itu merek. Contoh penerapannya seperti ini. Next. Nah, jadi saya akan lebih fokus kepada merek. Merek adalah tanda untuk membedakan suatu produk, barang atau jasa. Merek adalah tanda untuk membedakan produk
sama-sama air mineralnya. Kalau aqua warnanya biru, tulisannya seperti ini. Kalau Cleo warnanya merah. Berbeda antara Cleo dan aqua. Itu fungsi merek. Merek bisa berupa kata-kata, bisa berupa logo, bisa berupa suara, bisa berupa bentuk 3 dimensi, bisa berupa hologram. Merek suara seperti apa, Pak? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar orang jualan es krim pakai musik, itu adalah merek suara. Kalau Bapak Ibu pernah dengar orang jualan roti ada bunyinya, roti sari, roti sari, nah itu merek suara. Ada merek suara yang sudah cukup terkenal, sudah di mana-mana ada, tapi belum didaftarkan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa merek itu bukan siapa dulu yang menciptakan, tapi siapa dulu yang mendaftarkan. Jadi ada satu merek suara yang sudah terkenal tapi belum didaftarkan. Bapak Ibu bisa coba daftarkan, yaitu merek suara tahu bulat. Itu merek suara. Nah, nanti bisa misalkan Pak Eka daftarkan merek suara tahu bulat, nanti orang yang jualan tahu bulat ditanya lagi. Next. Nah, Bapak Ibu sudah pastilah sudah pernah minimal pernah tahu ada mie instan yang namanya Indomie gitu ya. Berdasarkan hasil riset dari Brand Finance pada tahun 2019, nilai mereknya, nilai nama ya, nilai namanya Indomie itu 440 juta dolar. Nilai namanya bukan nilai asetnya, bukan nilai gedungnya, tapi nilai nama merek Indomie itu adalah 440 juta dolar atau 6,8 triliun. Jadi sebuah merek itu ada nilainya, ada angkanya. Ya, terima kasih. Ketika Indomie tadi dengan kualitas yang sama, dengan bumbu yang sama, kita hapus logonya. Apa kita masih yakin mau beli? Misalnya ada di supermarket gitu ya, Indomie cuma tidak ada logonya, apa kita mau beli? Jangankan beli, dikasih aja belum menggunakan, karena kita tidak yakin dalamnya ini seperti apa. Nah, itulah fungsinya. Next. Pada tahun 2017, PT Benyamin itu payung, tidak bisa bayar utang, bangkrut. Ternyata ketika di asetnya dijual, yang paling mahal justru mereknya. 72 merek dagang Benyamin dijual 10 miliar ke PT Bumi Empon Mustiko. Jadi PT-nya mati, PT-nya sudah mati, merek masih hidup, masih kita temukan di mana-mana. Karena merek itu tidak ada matinya, jadi bisa dijual, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, karena ada nilai uangnya. Terbukti 72 merek dagang dijual 10 miliar, kalau dibagi hampir 100 juta, 1 juta lebih satu merek. Next. Orangnya belum tutup masih hidup. Jadi merek atau brand itu unsur esensial dalam suatu produk ya. Merek atau brand seharusnya dipikirkan perlindungannya di depan, bukan setelah diperdagangkan. Karena berisiko brand yang terlanjur dipromosikan ternyata sudah terdaftar atas nama orang lain. Jadi kita punya produk nih, Atta Big House ya. Sudah promosi di mana-mana sampai Bakorwil saking percayanya dengan merek ini sampai Bakorwil aja pesan ini. Pas sudah laris mau daftar merek, ada yang punya. Lah terus percuma promosinya sudah dibangun dari tahun sehingga Bakorwil sampai percaya. Ketika harus ganti nama, Pak Eka mungkin sudah tidak ngerti ini yang mana sih, itu yang mana lagi, jangan-jangan bukan katanya dulu kan gitu. Karena sudah tidak percaya lagi dengan merek yang baru. Harus mengulang atau harus mempromosikan dari awal. Next. UKM sangat penting melindungi KI-nya karena merupakan modal utama. Tidak mungkin bersaing dengan perusahaan besar dari segi modal aset, bangunan, benda, dan dana. Dengan pendaftaran suatu merek, maka pemilik merek berhak melarang orang lain mengikuti, membaca, atau membrand merek tersebut. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, sebaiknya didaftarkan ke depan sebelum menyesal karena ternyata sudah didaftarkan oleh orang lain. Itu ada sedikit menyesal. Kemungkinan
Wijaya nanti Ini tampil. beberapa langkah Karena kalau pendaftaran merek. Jadi sejak kayak 2019, baik itu hak cipta, merek, desain, itu atau katanya paten, kelas 30. pendaftarannya sudah bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu lagi ke kantor Surabaya, tidak perlu lagi ke Jakarta, jadi bisa didaftarkan di rumah melalui handphone juga bisa. Yang penting yang pertama, Bapak itu harus tahu kelasnya, karena merek itu terbagi dalam berbagai macam kelas. Contoh nih, saya mau jualan kacang. Kacang kelas berapa ya? Masuk aja ke website itu, skm.dkip.go.id, skm.dkip.go.id. Muncul kolom pencarian, tinggal diklik aja keripik kacang misalkan keripik, nanti timbul itu keluar kelas-kelasnya. Kita catat fungsinya untuk apa, kita hafalkan kelas itu. Jadi kita hafalkan dulu nih, keripik kacang kelas 30. Oke, hafal ya. Next, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah cek merek. Jangan sampai ada yang mirip dengan merek orang lain di kelas yang tadi kita ingat-ingat. Misalkan keripik kacang tadi kelas 30, kemudian saya mau daftar merek ABC. Tinggal dicari aja. Di pertama di Waipo Global Brand, atau yang kedua di kip.go.id, atau yang ketiga di jundomart.com. Kami biasanya pakai yang nomor 2 atau yang nomor 3. Enak soalnya dibuka lewat HP. Tinggal dicari aja ABC. Kalau dari hasil yang keluar tidak ada ABC di kelas 30, artinya merek kita aman dan bisa didaftarkan. Tapi kalau ternyata ada ABC kelas 30, ya jangan dilanjutkan karena berpotensi mereknya nanti ditolak. Next. Kemudian setelah yakin kelasnya kita sudah tahu, mereknya kita yakin sudah tidak ada yang menyamai, maka yang perlu disiapkan cuma logonya berupa foto dan tanda tangan pemohonnya juga berupa foto. Nah, biayanya 1.800.000 dengan 2 syarat tadi ya. Tapi ada diskon, kami memberikan diskon untuk UKM dari 1,8 jadi 500.000 rupiah. Tapi harus dibuktikan, jangan ngaku-ngaku UKM, harus dibuktikan. Pakai apa buktinya? Pakai surat keterangan atau rekom dari Disperindak, Dinkop UKM atau Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dengan adanya rekom itu, biaya yang sebelumnya 1,8 juta jadi 500.000 rupiah. Next. Nah, ini contohnya, yang kanan itu surat keterangan ya atau rekom, yang bawah itu surat pernyataan. Next. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan sebelum kita mendaftar merek, diantaranya yang pertama, merek itu nggak boleh kalau cuma menyebutkan nama barangnya saja. Misalkan jualan jus dikasih nama cuma jus, yang nggak boleh. Jualan sepatu dikasih nama sepatu. Jualan keripik pisang dikasih nama banana chip gitu ya bahasa Inggris. Ya nggak bisa karena artinya juga keripik pisang. Jadi harus ada pembeda, sedikit atau banyak harus ada pembeda. Contoh, ada yang jualan gula, tapi kan nggak bisa daftar merek gula, ditambah sedikit gulaku. Boleh. Kopi nggak bisa kopi kan, ditambah sedikit kopiko jadi boleh. Nah, jadi jangan hanya menyebutkan barangnya saja, dikasih pembeda. Yang kedua, merek jangan hanya memakai kata sifat umum suatu barang. Contoh, kata hitam itu tidak bisa digunakan untuk jenis barang kopi, karena secara umum kopi memang hitam. Kalau hitam diklaim seseorang, kasihan yang jualan kopi yang lain nanti nggak bisa bilang kopi hitam, kopi abu-abu tua jadinya. Karena hitamnya diklaim orang. Nah, karena itu sifat umum suatu barang seperti manis untuk gula, asin untuk garam itu nggak bisa diklaim sebagai merek kecuali ditambah pembeda tertentu. Di
Bisa dicoba misalkan hitamku atau manismu, itu juga mungkin kalau belum ada yang klaim bisa diklaim sebagai merek di barang yang dituju. Next. Nah ini yang paling banyak, merek itu ditolak kalau punya persamaan dengan merek milik pihak lain di jenis barang yang sama. Sudah ada Adidas di jenis barang pakaian, pakai Adidas, S-nya diganti Z, Adidas, sama aja ya, itu namanya mendompleng. Jadi yang jadi ukuran itu yang pertama adalah persamaan secara fonetik atau pendengaran. Hati-hati S dengan Z misalkan, C dengan CH, F dengan V, kemudian Y dengan I, itu kan bunyinya bukan hampir, memang bunyinya sama. Jadi kalau ibu punya merek Novaloy pakai F, pakai V, ngeceknya itu juga yang pakai F. Jangan-jangan sudah ada yang pakai F. Kemudian orang Indonesia juga kreatif ya. Jadi sudah ada merek sayang. Orang Indonesia S4, Y4, MG. Kadang-kadang S-nya jadi 5, 4